Tentukan kadar asam asetat pada cuka makan. Bila 10 ml cuka diencerkan tepat 100 ml dan sebanyak 20 ml cuka encer tersebut dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 30 ml. Jadi yang pertama itu asam asetatnya itu diencerkan. Jadi kita pakai rumus pengenceran. Nah, rumus dari pengenceran itu rumusnya molar 1 dikali volume 1 ini sama dengan molar 2 dikali volume 2. Nah, di sini pengencerannya adalah pengenceran dari asam asetat atau CH3COOH. Di sini ya. Nah, molar satunya kita nggak tahu nih molar mula-mula berapa asam asetatnya. Jadi kita tulis saja molar 1, nggak tahu ya. Volume satunya katanya 10 ml di sini. Diketahui dari soal 10 ml. Molar keduanya kita juga nggak tahu nih setelah diencerkan itu kemolarannya berapa. Nah, berarti volume yang keduanya itu kan 100 ml. Dikasih tahu di soal ya, karena dia mau diencerin menjadi 100 ml. Nah, cara mencari molar setelah diencerin, kita bisa cari di sini. Caranya, ternyata soalnya setelah diencerkan, 20 ml cuka encer tersebut itu dititrasi dengan NaOH. Nah, inilah gunanya titrasi, yaitu kita bisa mengetahui besarnya konsentrasi larutan ya, dengan diketahui larutan lain, konsentrasinya ini diketahui ini. Jadi kita cari pakai rumus titrasi. Rumus titrasi itu rumusnya adalah konsentrasi mol dari konsentrasi H+ ini sama dengan mol konsentrasinya OH-. Ya. Nah, di sini mol itu rumusnya adalah molar dikali volume. Jadi kita masukkan nih molarnya si H+ punya ya, molar konsentrasi H+ ini dikalikan dengan volumenya. Ini sama dengan molarnya si OH- dikalikan dengan volumenya juga. Gitu ya. Nah, di sini konsentrasi OH- itu termasuk basa kuat NaOH ya. Basa kuat rumusnya adalah valensi dikali molar. Valensi dari NaOH itu adalah 1. Molarnya NaOH itu diketahui dari soal sebanyak 0,1 molar. Jadi kita masukkan 0,1 molar. Volumenya itu dikasih tahu 30 ml. Nah, volumenya si H+ yaitu dari asam asetat ini yang di dalamnya ada cuka encer ya. Jadi cuka encer di dalamnya ada asam asetat maksudnya. Volumenya itu 20 ml yang dititrasi sama NaOH. Nah, kita akan mencari ada berapa sih molar, berapa besar molar dari konsentrasi H+ ini. Nah, kita tinggal ngitung, berarti molarnya konsentrasi H+ besarnya adalah dari 1 dikali 0,1 dikali 30 ntar dibagi sama 20. Hasilnya adalah 0,15 molar. Nah, di sini kita balik lagi ke pengenceran karena tujuan kita mencari molar yang pertama. Molar keduanya ini kita yang diketahui adalah molar dari CH3COH. Sedangkan yang tadi kita cari itu molar H+ ya. CH3COH kalau kita jabarin kan bisa CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, kalau H+-nya 0,15 molar, berarti CH3COH juga sama dong 0,15 molar. Nah, jadi kemolarannya dari CH3COH itu kita masukkan 0,15 di sini ya. Nah, kenapa molarnya kok 0,15? Padahal kan tadi kan kemolarannya yang 0,15 didapat dari titrasi cuma 20 ml. Sedangkan ini pengenceran kan 100 ml. Ya, jadi diibaratkan misalnya kita punya kecap ya. Di rumah kan ada kecap ya. Rasa kecap itu diibaratkan konsentrasi gitu. Nah, kalau konsentrasinya itu kalau kecapnya itu 1 sendok, rasanya 1 sendok kecap itu sama dengan rasanya 1 botol kecap misalnya. Nah, jadi konsentrasi itu seperti rasa gitu ya. Jadi sama aja gitu besarnya walaupun volumenya mungkin berbeda. Nah, yang membedakan itu adalah jumlah partikel dalam kecap itu. Jadi maksudnya kalau 1 sendok
partikel-partikel kecapnya tentu lebih sedikit dong ya daripada partikel kecap di satu botol gitu. Jadi yang membedakan hanya jumlah partikelnya. Tapi rasanya sama gitu ya. Ini juga sama. Jadi kemolarannya sama, mau yang 20 ml atau 100 ml sama aja. Nah, dari sini kita hitung ya molarnya, molar yang mula-mula itu berarti 0,15 dikali 100 dibagi 10, entah kita dapatkan 1,5 molar di sini. Nah, gimana nyari kadar, yaitu persennya? Kita pernah belajar juga rumus molar ya, ada yang rumusnya seperti ini. Rho itu massa jenis, dikali 10 ya, dikali persennya, itu dibagi dengan mR-nya. Nah, kita akan mencari persennya. Nah, berarti di sini molarnya kan diketahui itu 1,5 ya. Yang kita tadi udah cari 1,5 kita masukin. Nah, rho-nya gimana? Di soal kan nggak dikasih tahu. Dianggapnya larutan dari larutan dari asam cuka ini ya, cuka makan ini itu dilakukan dengan air, massa jenisnya larutan air. Jadi dianggapnya 1 gram per mililiter gitu ya. Nah, dikalikan dengan 10 persennya yang kita mau cari, persen kita simbolkan P, dibagi dengan mR-nya 60 ya kalau CH3COH ini, kalau kita hitung mR-nya. Nah, ingat ya, mR CH3COH, tahu dong caranya. Kita mencarinya, karbon itu kan 12 AR-nya, atom relatifnya ya. Ada 2 nih, C sama C gitu ya. Jadi 12 kali 2. Ditambah hidrogen itu 1 AR-nya, ada 4. Nah, berarti 4 dikali 1. Ditambah sama O di sini ada O-nya ada 2 ya. Di sini ini C ya, bukannya O ya, ini C. O-nya ada 2 nih, O ini sama O ini. Berarti AR dari O kan 16. 16 dikalikan dengan 2. Nanti kalau kita jumlahin hasilnya 60. Nah, berarti gimana ngitung persennya? Berarti ngitung persennya kita ngalihin aja. Ini bisa kita coret di sini. Nah, tinggal 6 dikali 1,5. Jawabannya adalah 9. Ya, 9-nya 9%.